warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar, yaitu mempelajari Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Sebelum belajar, mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga belajar hari ini mendapat ilmu yang lebih bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai pembelajarannya, yaitu tentang Al-Maidah. Al-Maidah berarti hidangan. Disebut dalam ayat yang ke-112. Dinamakan juga Al-Maidah itu Al-Uqud, yang berarti perjanjian-perjanjian. Karena kenapa? Karena melalui surah ini Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kepada hambanya agar menempati janji setia terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di situ adalah janji kita terhadap sesama manusia yang akan diminta pertanggungjawabannya atas janji-janji yang telah kita ucapkan, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Nah, selanjutnya yaitu mempelajari surat Al-Maidah ayat 2. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Arti daripada ayat ini adalah, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Itu adalah surat Al-Maidah ayat 2. Silakan ditulis, dipelajari lagi bacaannya, panjang pondoknya juga harus dipelajari ya. Nanti juga akan dites untuk baca surat Al-Maidah ini di pertemuan di kelas. Selanjutnya kita bahas tentang surah Al-Maidah, juga dinamakan dengan Al-Muqiz, yang berarti menyelamatkan. Karena kenapa? Karena pada bagian akhir surah yang terdapat kisah tentang Nabi Isa alaihi salam yang menyelamatkan pengikut setianya dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi nama lain dari Al-Maidah itu satu Al-Uqud, artinya perjanjian. Kemudian ada Al-Muqiz. Al-Muqiz adalah menyelamatkan. Kalau Al-Uqud berarti perjanjian, karena Al-Maidah itu adalah surat yang menyatakan sebuah perjanjian. Allah Subhanahu wa ta'ala minta perjanjian kita, dan perjanjian kita terhadap sesama akan juga dipertanggungjawabkan. Juga Al-Maidah disebut Al-Muqiz, yaitu surah yang berarti menyelamatkan, karena pada akhir surat ini ada kisah Nabi Isa alaihissalam. Untuk selanjutnya, surah Al-Maidah ini merupakan urutan yang kelima dalam Al-Quran. Terdiri dari 120 ayat dan termasuk golongan surah Al-Madaniyah atau Madaniyah, karena diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke kota Madinah. Sudah kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu berjumlah 114 surat ya, dan yang kelima ini adalah surat Al-Maidah. Kemudian ini diturunkannya adalah di kota Madinah, sehingga disebut surahnya surah Madaniyah. Karena kalau diturunkan di kota Mekah disebut biasa surah Makkiyah. Karena Rasul ini setelah hijrah dari kota Mekah ke Madinah, maka surat Al-Maidah ini disebutnya adalah tergolong surah Madaniyah gitu ya. Silakan sambil dicatat
yang penting-penting kemudian dipelajari lagi, karena kita harus paham dulu materi yang berkaitan dengan surah Al-Maidah ini. Untuk selanjutnya kita juga bahas tentang pokok-pokok Quran surat Al-Maidah. Ini pesan pokok Quran surah Al-Maidah ayat 2. Bagian ayat surah Al-Maidah ayat 2 menjelaskan tentang betapa penting sikap saling tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Tolong-menolong yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan baik yang dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kita dilarang tolong-menolong dalam melakukan perbuatan yang mendatangkan dosa serta permusuhan. Nah, inti dari pesan pokok surat Al-Maidah ini ada 2 ya. Yang pertama, kita harus saling tolong-menolong. Saling tolong-menolong dalam perbuatan yang baik yang bisa meningkatkan ketakwaan kita. Yang kedua, kita dilarang untuk saling menolong dalam perbuatan yang buruk atau permusuhan. Karena kenapa? Orang yang menolong perbuatan baik, walaupun dia tidak berbuat jahat atau berbuat permusuhan atau dosa, tetap saja dia akan mendapatkan dosanya karena dia menolong untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa disampaikan, dipelajari pada Quran surat Al-Maidah ayat 2 ini. Semoga bermanfaat. Ingat, dicatat, hal yang penting dipelajari kembali. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.